Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Rahma. Saya dari kelas MN22G. Saya di sini akan memaparkan sebuah tugas dari sesi 13. Bagaimana sih pengaruh konsumsi terhadap permintaan agregat? Konsumsi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permintaan agregat. Dalam suatu ekonomi, permintaan agregat adalah jumlah total barang dan jasa yang diminta oleh rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri dalam suatu periode waktu tertentu. Konsumsi adalah salah satu komponen utama dari permintaan agregat. Permintaan agregat. Peningkatan konsumsi cenderung meningkatkan permintaan agregat. Ketika individu atau rumah tangga menghabiskan lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa, hal ini mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksi mereka untuk mempengaruhi permintaan yang lebih tinggi. Dalam jangka panjang, peningkatan konsumsi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Setelah itu, bagaimana pula hubungannya dengan tabungan? Hubungan antara konsumsi dan tabungan juga penting dalam konteks permintaan agregat. Tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi dan disimpan untuk digunakan di masa depan. Jumlah tabungan juga mempengaruhi permintaan agregat. Teori siklus hidup, life cycle theory. Teori siklus hidup menyatakan bahwa individu cenderung mengatur pola konsumsi mereka sepanjang siklus hidup mereka. Menurut teori ini, konsumsi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan saat ini dan ekspektasi pendapatan di masa depan. Konsumsi individu cenderung bervariasi seiring dengan perubahan pendapatan sepanjang siklus hidup, terutama karena individu cenderung mengkonsumsi lebih banyak ketika mendapatkan yang lebih tinggi. Kemudian ada teori pendapatan permanen atau permanent income theory. Teori pendapatan permanen menyatakan bahwa individu cenderung mengkonsumsi berdasarkan pendapatan yang diharapkan dalam jangka panjang, bukan hanya pendapatan saat ini. Teori ini menekankan bahwa individu tidak beraksi terlalu dramatis terhadap perubahan pendapatan sementara atau fluktuasi pendapatan jangka pendek. Kemudian, bagaimana dengan konsumsi jika berada dalam ketidakpastian? Dalam situasi ketidakpastian, konsumsi cenderung menurun. Ketidakpastian menciptakan ketidakjelasan tentang masa depan yang dapat membuat orang lebih hati-hati dalam pengeluaran mereka. Mereka cenderung mengurangi pengeluaran non-esensial dan lebih fokus pada kebutuhan dasar. Selain itu, ketidakpastian juga dapat mempengaruhi sentimen dan keyakinan individu atau masyarakat secara keseluruhan, yang juga dapat berdampak negatif pada konsumsi. Kemudian, apa yang dimaksud dengan perilaku konsumsi dan mengapa itu penting? Perilaku konsumsi mengacu pada tindakan individu atau kelompok dalam membeli, menggunakan, dan mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Ini melibatkan pengambilan keputusan mengenai apa yang akan dibeli, kapan, dan di mana dibeli, dan bagaimana penggunaannya. Perilaku konsumsi penting karena memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian dan masyarakat secara luas. Kemudian, apa itu permintaan stok modal dan arus investasi? Permintaan stok modal adalah mengacu pada jumlah modal yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan atau perekonomian secara keseluruhan untuk menghasilkan barang dan jasa. Permintaan stok modal terkait erat dengan keputusan investasi, di mana perusahaan atau individu memutuskan untuk mengalokasikan sebagian dari sumber daya mereka untuk membeli atau menghasilkan aset produksi seperti pabrik, peralatan, atau teknologi. Sementara itu, arus investasi adalah mengacu pada jumlah uang yang dialokasikan
untuk investasi dalam periode waktu tertentu. Arus investasi mencakup pengeluaran perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksi atau efisiensi. Kemudian bagaimana sih kaitannya dengan kedua konsep tadi? Konsep tadi ini saling berkaitan dengan permintaan stok modal akan mempengaruhi arus investasi. Jika permintaan stok modal meningkat, artinya perusahaan atau perekonomian membutuhkan lebih banyak modal untuk mengembangkan bisnisnya. Hal ini cenderung mendorong peningkatan arus investasi di dalam perekonomian karena perusahaan akan mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk membeli aset produktif. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang investasi, yaitu yang pertama investasi bisnis tetap. Investasi bisnis tetap mencakup pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh atau meningkatkan aset fisik yang digunakan dalam proses produksi atau penyediaan jasa. Kemudian yang kedua yaitu investasi perumahan. Investasi perumahan mencakup pengeluaran yang dilakukan untuk membangun, membeli, memperbaiki rumah tinggal. Ini mencakup pembelian tanah, konstruksi rumah, dan perbaikan rumah yang ada. Kemudian ada perubahan inventaris. Perubahan inventaris yaitu mencerminkan perubahan nilai inventaris barang-barang jadi, bahan baku, dan barang yang dalam proses produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Bagaimana hubungan antara investasi dan permintaan agregat? Hubungan antara investasi dan permintaan agregat adalah sangat erat. Investasi adalah salah satu komponen utama dalam perhitungan permintaan agregat yang menggambarkan total belanja atau pengeluaran dalam perekonomian. Dalam rangka pemotongan pertumbuhan ekonomi, pemerintah sering menggunakan kebijakan fiskal dan moneter untuk mempengaruhi tingkat investasi. Kebijakan yang mengurangi hambatan investasi, memberikan intensif fiskal, atau menurunkan suku bunga dapat merangsang investasi dan pada akhirnya meningkatkan permintaan agregat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.